Salam perubahan. Halo kawan muda Indonesia, salam jumpa dengan kami dari Perkumpulan Indonesia Muda. Pada kajian podcast kali ini, kami ingin mengajak kawan Indonesia Muda untuk membicarakan tentang food estate. Apa sih food estate programnya Jokowi tersebut? Itu adalah program ketahanan pangan. Namun, hingga hari ini program tersebut belum dilihat hasilnya oleh masyarakat, bahkan belum dirasakan dampaknya. Apakah ini adalah upaya ada sebuah tindakan korupsi di dalamnya, ataukah ada kecurangan-kecurangan yang lain di dalamnya? Ingin tahu lebih jelasnya? Ikutin terus penelusuran kami pada dialog berikut ini. Sebulan setelah virus corona masuk ke Jakarta, Jokowi menyampaikan kepada masyarakat melalui akun Instagramnya pada tanggal 13 April 2020 bahwa dia mendapat peringatan dari Badan Pangan Dunia (FAO) mengenai potensi krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Dia menyatakan bahwa persiapkan sejak dini ketahanan pangan di daerah-daerah, begitu dalam tulisannya. Kemudian 2 bulan kemudian Jokowi membuat pengumuman mengejutkan bahwa dia mengangkat Menteri Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai koordinator dalam program food estate tersebut. Sementara menterinya Syahrul Limpo itu tidak dilibatkan di sana. Nah, itu disampaikan pada 9 Juli 2020 di Pulang Pisau, Kalimantan. Namun hal ini sedikit mendapat kecurigaan oleh tim redaksi Tempo bahwa wilayah Kalimantan yang kemudian akan diteruskan ke NTT, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan kemudian wilayah Papua yang luasnya 2-3 juta hektar untuk food estate tersebut dan menggunakan anggaran 1,2 triliun itu sepertinya sangat berdampak negatif. Hal itu terbukti bahwa kalau hutan-hutan Kalimantan dan wilayah tersebut diganti menjadi ladang-ladang pertanian, itu akan mengakibatkan yang namanya efek karbon. Kemudian akan hilangnya habitat orang hutan. Kemudian akan menghasilkan yang namanya bencana alam banjir, yang kita tahu bahwa wilayah Kalimantan itu sedikit mengalami bencana alam, namun efek ini bisa jadi bahwa ini akan mengalami wilayah banjir. Jadi boleh dibilang cukup mengerikan. Selain itu, tim Tempo Media juga mengendus bahwa adanya upaya-upaya tindakan korupsi dalam program food estate. Agar lebih jelas dan clearnya persoalan ini, sehingga kita tidak menimbulkan suuzon yang berlebihan, kami hadirkan narasumber kita, itu Saudara Saiful Bahari. Saya biasa memanggilnya Kang Saiful. Beliau adalah analis kebijakan politik pangan. Selamat datang, Selamat Kang sore, Saiful. Kang Baikuri. Oke, langsung saja pertanyaan pertama saya, Kang. Apa yang mendasari Jokowi mencanangkan program food estate tersebut? Mungkin ada ceritanya gitu, Kang. Ya, jadi tadi seperti yang Kang Bakuni sampaikan ya, bahwa memang di COVID-19 itu ada isu besar, itu tentang soal ancaman krisis pangan. Tetapi sebetulnya food estate ini bukan sesuatu yang baru, kan? Food estate ini sudah ada sejak pada masa Orde Baru, masa Soeharto. Presiden Soeharto. Itu yang program 1 juta hektar ya di Kalimantan, di lahan gambut. Ya. Dan itu gagal.
ya. Oh. Kemudian di masa berikutnya ada yang namanya MIFE. MIFE itu Maroke Integrated Farming Maroke Integrated Farming Estate. Ya, MIFE. Itu di Papua. Ya, itu di Papua dan itu juga tidak berlanjut. Masih di Orde Baru, era Orde Baru? Enggak, sudah direformasi. Oh, udah ya. reformasi. Nah, MIFE ini waktu itu digagas di periodenya Pak SBY. Oke. Ya, kemudian di periodenya Pak Jokowi ini dilanjutkan lagi. Sebelum COVID-19 itu di masa Pak Menteri Pertaniannya Pak Sulaiman Amran itu juga dicanangkan program food estate. Ya. Itu 2014 ya, mulai 2014 perencanaan, terus kemudian juga sampai di menjelang 2019 itu pun juga akhirnya dinyatakan sebagai proyek yang dalam tanda kutip gagal, tidak berhasil. Nah, sebetulnya kalau kita dari ini dimulai lagi, padahal ya di Kementerian Pertanian itu setelah 2019 food estate itu sebetulnya dalam status evaluasi. Oke. Nah, karena ada banyak temuan-temuan sepanjang proyek food estate ini di periode sebelumnya itu ada baik itu di Ombudsman, ya, di BPK dan lain sebagainya, itu begitu banyak temuan-temuannya sehingga dinyatakan dalam kategori dia harus dievaluasi. Nah, masuk pada krisis COVID. Ya. Nah, sebetulnya beberapa pemerhati pertanian dan juga pengambil kebijakan itu sudah mendesain langkah-langkah untuk mengatasi soal krisis pangan di era COVID. Nah, tetapi anehnya nih Kang ya. Jadi ketika itu ratas ya dipimpin oleh Presiden Jokowi, tiba-tiba muncul lagi nih gagasan food estate nih. Ya kan? Saya tidak tahu pembisiknya siapa. Ya kan? Dan fantastis pula lagi ya. Sekitar tidak salah waktu awal-awal sekitar 500 sampai 600 ribu hektar. Oh. Ya. Nah, ini kan mengejutkan. Iya. Di mana proyek ini dalam status evaluasi dan kita semua udah tahu dari sisi kajian agronomi, kemudian juga kajian lingkungan, ya, kajian soal kelayakan tanah atau lahan itu sudah cukup lengkap dan menyatakan bahwa yang namanya proyek food estate itu tidak akan bisa berhasil. Ya. Nah, ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba itu muncul. Itu yang pertama. Nah, pada akhirnya, ini saya mau cerita nih ya Kang ya, soal riwayatnya ini ya. Nah, dan sampai akhirnya kenapa kok dipimpin oleh Menteri Pertahanan nih? Ya kan? Bukan Menteri Pertanian. Iya, makanya. Itu kan jadi timbul pertanyaan tuh. Betul. Nah, waktu itu yang jelas dari proyek food estate sebelumnya yang tersisa dan lahan irigasi ya, dan lahan yang sudah agak tertata dengan baik itu totally itu sekitar 30.000 hektar. 30.000. Untuk yang padi nih, itu yang pengairannya ada dan sebagainya ada. Ya kan? Yang selebihnya yang ditargetkan sekitar 500-600 ribu hektar ini masih belum ada apa-apa. Bahkan ini masih dalam bentuk hutan. Ya, tadi kebun masyarakat dan hutan dan sebagainya, dan juga di situ ada pertanian rakyat ya. Nah, akhirnya waktu itu yang difokuskan ini kan yang 30.000 hektar. Betul. Ya kan? Supaya ini jadi nih barang ini. Iya, kan? Ini jadi barang, supaya ini jadi. Artinya di situ tinggal intervensi, mekanisasinya, ya kan, teknologi, benih, kemudian pengairan yang diperbaiki dan sebagainya, sehingga ada produktivitas produktivitas hasil panen yang padi. Nah, kemudian ini belum selesai, berlanjut, ya kan, keinginannya bahkan tadi saya kalau tadi informasi berapa juta itu 2,3 juta hektar. 2,3 juta hektar, ini kan gila
fantastis ini. Ya kan? Yang ngurus 30.000 hektar ini aja, ya kan? Iya. Ini udah setengah mati. Ini dua. Kan begitu, ini mau kemudian jutaan hektar. Nah, akhirnya apa? Kan sudah waktu kan ada perdebatan. Iya. Kok tidak mungkin ini difokuskan ke padi, ya kan? Yang padi yang sudah ada. Akhirnya ya sudah singkong saja. Nah, ini lagi nih, ya kan? Jadi udah kemudian satu pada akhirnya kan dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai Menhan dengan alasan bahwa Kementerian Pertahanan juga melingkupi ketahanan pangan, ya kan? Legitimasinya begitu. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Mau ditanamin apa? Tanamin singkong. Lah, itu lahan-lahan gambut. Ini kan Pak Kuning, ya kan? Itu lahan gambut, lahan berpasir. Ya kan? Singkong ini dianggapnya bisa ditanam di daerah-daerah lahan-lahan yang kritis. Yang enggak. Iya. Ini gagal paham ini. Ini gagal paham ini. Ya kan, saya tidak tahu pembisiknya siapa, yang merancangnya siapa. Ya kan, ini gagal total, ini gagal paham. Saya ambil contoh saja. Penghasil sentra singkong terbesar di Jawa Barat itu adalah Bogor, Sukabumi ya. Sebagian Cianjur. Di Sukabumi saja yang dikatakan produsen singkong terbaik itu tidak semua daerahnya itu bisa tanam singkong. Nah, ini 1 juta mau tanam singkong. Ini di mana ininya? Betul. Nah, itu riwayatnya begitu, Kang begini. Oke. Artinya kalau dia menggunakan kacamata kuda, kayaknya ada yang apa ya? Seolah-olah ada yang directing. Menurut Kang Saipul gimana? Apa kecurigaan saya sebagai orang awam bahwa dia kayaknya Presiden Jokowi ini ada yang directing karena memang pasar menghendaki itu, atau ada pembeli besar yang menghendaki itu, atau gimana mungkin tentang food estate ini? Kalau directing atau pembisiknya ini benar, ya kan, itu tidak ada masalah. Ya kan, bisa dikasih tahu. Bilang Pak Presiden, ini sebetulnya mohon maaf, itu lahan di Kalimantan Tengah itu walaupun tanam singkong tidak semua bisa tanam singkong. Kan begitu intinya, kan. Betul. Tapi ini pembisiknya juga nggak tahu, ya, entah pembisiknya ini pura-pura bodoh atau kemudian memang Presiden ini dikasih informasi tidak benar, termasuk juga Menteri Pertahanan Pak Prabowo juga dikasih informasi tidak benar, seolah-olah food estate yang jutaan hektar itu bisa tanam singkong, bisa dibangun etanol, ya kan? Nah, coba, itu kan beritanya yang Tempo ya? Iya. Coba, itu testimoninya masyarakat, 6 bulan itu cuma selutut, betul. Bayangkan coba, ya kan, dan itu kecil-kecil, ya sudah pasti. Di sana tanahnya berpasir, berdasarkan gambut berpasir. Singkong mana mungkin bisa tanam di pasir? Dan yang nggak bisa singkong tanam pasir. Dan yang penelusurannya itu, jadi sampai kondisinya mengerikan, Kang. Jadi masyarakat nggak boleh masuk, katanya dikawal oleh TNI yang kemudian ini areal terlarang. Padahal dia bilang saya kepala desa, kepala dusun di situ. Saya kan juga pengen tahu, saya tahu tentang bagaimana cocok tanam dan sebagainya. Jadi apa yang harus ditanam di sini, karena nggak boleh ya sudah kata gitu. Cuman ini seperti instalasi militer gitu, bukan untuk lahan pertanian gitu. Emang faktanya data-data yang didapat memang kondisinya seperti itu. Nah, ini kan aneh. Jadi salah satu dari dulu, ya kan, kegagalan dari yang namanya food estate itu selain soal agronominya, ya kan, kondisi lahan dan agronominya, itu kan harus sesuai, harus cocok. Di Jawa saja yang notabene-nya itu subur, ya, tidak semua komoditi bisa ditanam. Kan gitu ya. Betul. Tidak semua bisa ditanam. Ya kan, ada daerah-daerah tertentu yang bisa untuk singkong, ada yang cocok untuk padi, ada yang cocok untuk horti, ya kan? Ada yang cocok bawang merah dan lain sebagainya. Tapi itu kan tidak bisa. Nah, kalau ini kemudian food estate, ya kan, dia kemudian mengisolir masyarakat, itu udah salah besar. Oke. Karena apa? Dia menjawab persoalan kedua. Tenaga kerjanya dari mana?
emang mau dilakukan bagaimanapun juga ya, yang namanya banyak kegagalan yang lalu itu persoalannya biaya atau kos produksi dari food estate itu terlalu mahal. Ya kan? Karena kenapa? Karena tenaga kerjanya nggak ada. Betul. Siapa yang mau ini? Ya kan? Aturan, ya kan? Ini yang harusnya masyarakat lah yang lebih dilibatkan. Betul. Karena masyarakat lebih tahu kondisi alam setempat, kondisi tanahnya, sumber airnya. Betul. Siklus hama penyakitnya. Betul. yang datang pada bulan-bulan apa, ya kan? Itu kan mereka yang lebih paham. Ya kan? Nah, ini kemudian food estate mau dibangun semacam kayak instansi, ya mana bisa? Kan logikanya di mana? Ya kan? Nah, sekarang itu pohon-pohon sudah pada ditebangin. Ya kan? Nilainya berapa itu? Saya juga nggak tahu tuh. Wah, besar. Itu sekarang pohonnya kemana? Iya, itu harusnya ada audit itu. Audit dong. Betul. Ya kan? Itu kan istilahnya kalau itu sudah ditetapkan sebagai satu wilayah project dari food estate, semua aset yang ada di situ kan tercatat. Iya, betul. Mulai kan dari penebangan hutannya, kayunya kemana, kayunya lari kemana, kemudian ya kan? Ada masyarakat yang berdampak karena memang ada lahan yang mereka pakai harus dan ganti ruginya seperti apa kan gitu. Nah ini kan tidak ada. Kalau memang saya pernah lihat tuh di Tempo itu fotonya ya, kalau tidak salah itu ya, itu luar biasa. Iya. Ya kan? Iya. Jadi clearance-nya itu kan itu pakai clearance ya, land clearance-nya ya. Nah itu suatu hal yang menjadi pertanyaan besar, ya kan? Nah jadi ini yang menurut saya tanpa ada kajian sebelumnya dari sisi lingkungan hidup, dari sisi agronominya, dari sisi soal lahannya, dari sisi kemudian sumber daya manusianya, bagaimana keterampilan dan kebudayaan petaninya di situ untuk bisa ditopang, bagaimana sisi pasarnya, ya kan? Betul. Emang itu kalau singkong kan kalau yang bagus ya, Kang, itu 1 hektar itu rata-rata antara 10 sampai 15 ton. 10 sampai 15 ton per hektar. Kalau yang bagus itu 20 ton. Nah, kalau itu 1 juta ton, 1 juta hektar, ya kan? Kalau itu normal, terus barangnya mau dikemanain? Iya. Ya kan? Iya, betul. Barangnya mau dikemanain? Bagaimana cara ini ya, proses produksinya? Nah, itu kan semua harus ada satu kajian. Betul. Ya kan? Kita ini pertanian itu sesuatu yang ini kan. Pertanian itu saintifik, betul. Pertanian itu bukan bodoh-bodohan, ya kan? Nah, ini kemudian kok dalam tanda kutip pemerintah, ya kan, yang mempunyai seluruh sumber daya, resources, pendanaan, ahli, ya kan, dan kemudian teknologi dan sebagainya, seolah menjadi dalam tanda kutip, ya kan, seolah gagal paham tentang pertanian tuh. Makanya saya agak bingung, kenapa ini kan persoalan besar, karena persoalan hajat hidup orang banyak. Betul. Karena bicara tentang pangan, bicara tentang makan. Tapi kok DPR sendiri tidak berani memanggil presiden atau memanggil Menhan gitu sebagai koordinator? Kira-kira kenapa ya kan? Ada 2, ada kemungkinan. Yang pertama, informasi yang masuk ke DPR itu tidak lengkap, ya kan? Karena juga tidak ada secara eksplisit, misalnya Komisi 4 memanggil Menteri Pertahanan, ya kan, untuk meminta pertanggungjawaban food estate. Ya kan, nilainya fantastis tadi kan. Iya. Nah, terus yang kedua ada juga persoalan ya, kemungkinan DPR ini kan juga nggak mau ya sudahlah itu proyek yang udah ini, padahal ini kan uang rakyat ini. Betul. 1,2 triliun bukan hal yang itu bukan 1,2 triliun kan. Kalau itu kemudian diberi tambahan subsidi pupuk bagi petani yang sekarang petani susah nih cari pupuk nih, sampai sekarang susah cari pupuk. Itu udah lumayan besar. Iya, betul. Ya kan? Iya, istilahnya memaksimalkan manajemen pertanian yang sudah ada, yang sudah settle. Itu yang sudah ada. Betul. Gitu. Jadi ini kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Saya kira ini harus ya. Saya kira kayak Tempo, kemudian media-media lain itu sudah mulai mengekspos. Kenapa? Kita jangan kayak keledai. Ya kan? Iya. Bodoh kayak keledai. Betul. Jatuh di lubang yang sama. Betul.
Masa berkali-kali dia terus Iya, yang sama? zaman Orde Baru sudah gagal dan itu mereka dapat sanksi, ya itu ada reformasi itu. Nah Betul. ini diulangin Iya, lagi yang di sebelumnya juga gagal. gagal, Ini diulangin lagi. beda, iya, Ya iya. kan, artinya Salah jatuh sekali pada belajar, kesalahan yang sama, salah, iya. jangan sampai begitu lah, ya kan? Iya, betul. Oke, kalau kira-kira kalau gimana masyarakat ingin melakukan apa ya, mengajukan komplain atau melakukan evaluasi itu kira-kira apa yang harus masyarakat lakukan kira-kira? Saya kira siapapun ya harus bisa meminta bahwa ini diaudit, Minta ya audit. kan? Toh juga di zaman sebelumnya juga diaudit. Oh, zaman Pak SBY dia audit. Bukan, yang zaman Pak Amran pun juga ada audit. Pak Amran itu Amran Sulaiman. eranya Ya, Menteri. zaman Jokowi juga, Pak Jokowi juga. Oh, oke. Ya Itu kan? sempat diaudit ya? Audit, ombudsman, ya kan? Oh, Nah, oke. ombudsman itu udah jelas kok ininya kan. Nah, artinya apa? Ya ini juga harus diaudit juga dong, Iya. ya kan? Buat Iya. pertanggungjawaban publik. Kan Oke. begitu. Iya, ya jangan kan? kemudian landai begitu saja, bahkan ini ya Iya, belum lagi misalnya kerusakan lingkungannya. Iya, ya. betul. Belum lagi ya selain soal anggaran yang menguap, Iya. kan? Hasil tidak ada. Betul. Ya kan, kerusakan lingkungan tadi, kemudian juga dampak-dampak yang lain. Oke. Ya, itu kan harus Ada diaudit ya. Ya kan? Gitu. Dan masyarakat saat ini sudah cerdas karena sudah Iya, ada media sosial. iya. Sebetulnya begini, Kang Betuni. Jadi sebetulnya kalau di pertanian kita tuh ada tiga ya, ada tiga model. Hmm. Yang pertama itu adalah pertanian konvensional, itu dikelola oleh rumah tangga petani. Rumah Nah tangga. ini disebut pertanian rakyat. Oke. Ya, jadi dia punya lahan barang 1 hektar, 2 hektar, setengah hektar, 1 hektar, 2 hektar, kalau di Jawa lebih kecil lagi ya, dikelola. Nah itulah pertanian rakyat, ya. Nah ini juga sebagai satu rumah produksi pertanian untuk ketahanan pangan, ya kan? Dan ini yang sekarang yang bertahan. Nah, itu yang pertama. Tapi memang kan kecil-kecil ya. Iya. Artinya individu-individu rumah tangga. Yang kedua, ya pola pertanian itu tetap sama, lahannya masing-masing dimiliki. Misalnya kayak saya punya setengah hektar, Kang Baikuni punya 1 hektar dan sebagainya dalam satu hamparan, tapi manajemennya tuh satu. Oh. Ini namanya corporate farming. Corporate farming Nah, ya. itu namanya corporate farming. Jadi individu masuk nih. Nah, yang ketiga food estate. Food estate ini adalah model dari estate di perkebunan besar. Oh. Yang mau diadopsi ke dalam pertanian pangan. Kan begitu. Betul. Tradisi kita pertanian pangan itu dikelola oleh pertanian tradisional. Tradisional yang rumahan tadi. Yang ya. rumahan tadi, ya kan, yang totalnya itu sekitar 10,6 juta hektar. Itu besar, total, besar. ya kan, 10,6 juta hektar itu yang dikelola oleh rumah tangga petani. Ya itu ya. Ya. Nah, kalaupun misal mau transformasi, ya kan, seperti kayak di Korea Selatan, di Taiwan, bahkan di Thailand, di beberapa negara-negara lain, dia itu ditransformasi dalam corporate farming. Jadi satu atap, manajemen satu atap, tapi lahan-lahannya itu tetap dikuasai oleh para petani, milik mereka, dikelola, ya kan. Tapi manajemen produksinya itu satu. Nah itu corporate farming, pembiayaannya juga satu, ya. Nah yang ketiga food estate ini modelnya jiplak dari estate perkebunan besar. Oh. Di mana di situ yang namanya petani itu dianggap sebagai pekerja. Oh. Paham ya? Ya, Bukan paham. sebagai produsen. Iya. Bukan sebagai produser, Ah. produsen. Nah, tapi dianggap pekerja. Nah, kemudian itu harus dijaga ketat. Ya kan tahu sendiri kalau lihat kita perkebunan besar ini, perkebunan sawit, perkebunan yang dimiliki oleh corporate besar. Artinya Ya kan? sebuah kewajaran ya ketika perkebunan besar itu ada apa? Penjagaan yang Betul, ketat. pendekatan keamanan yang berlebihan. Oke. Ya kan? Iya. Nah, bukan pendekatan partisipasi, Iya, ya kan? iya. Tapi pendekatan keamanan yang berlebihan.
Nah ini kan menjiplak dari perkebunan era kolonial Belanda. Ya kan? Era kolonial Belanda, kalau dulu zaman dulu, ya kan? Karena kalau Kang Baikuni jalan ke perkebunan tebu itu, yang ngambil 1 batang 2 batang tebu untuk minum air kan ditangkap masuk pidana. Kan begitu kan? Nah, food estate yang mau dibangun ini kayak modelnya seperti ini, gimana mau bisa dibangun? Kita kan akhirnya kembali ke sistem kolonial Belanda, penjajah. Ngapain? Ya mendingan besarin itu pertanian rakyat, yang rumah tangga itu diberi insentif sebaik mungkin, produktivitasnya dinaikin untuk ketahanan pangan, bukan kemudian membangun sesuatu yang udah ketahuan evaluasi dari dulu gagal gitu loh. Jadi itu kuncinya ya. Iya, baik. Oke, kawan Indonesia Muda, demikian bincang kita kali ini. Di sini saya tidak akan menyimpulkan apapun, hanya Anda yang bisa menyimpulkannya, karena itulah demokrasi. Pesan saya cuma satu, tolong share, komen, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng, serta nyatakan like pada channel kami, agar kawan Indonesia Muda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Dan semoga bahasan kali ini menambah wawasan kawan Indonesia Muda akan hal berpolitik, terutama menjelang pemilu 2024. Demikian dari kami, salam perubahan.